warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di kediamannya Ibu Mulkisah dalam rangka menghadiri kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan P2K2 atau singkatan dari program peningkatan kapasitas keluarga. Nah, untuk yang kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Kepada ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas segala waktunya, kesempatannya, sehingga bisa melangkahkan kaki guna untuk mengadakan kegiatan rutinitas kita. Apa yang bulan lalu, apa yang kita udah sepakati untuk kegiatan ini kita lakukan setiap sebulan sekali, Bu. Nah, jadi Bu, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita akan membahas materi-materi, yaitu modul-modul yang akan kita bahas ke depannya. Untuk untuk modul yang pertama ini kita akan membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak, Bu. Sesuai dengan poster yang sudah kita tempel. Jadi dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi, Bu. Sesi itu ada 4, yaitu yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar, dan membantu anak sukses di sekolah. Tetapi untuk kegiatan pada pertama ini, perdana ya Bu ya, kita membahas 1 sesi saja dulu, yaitu sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, Bu, saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu, untuk sesi pertama ini mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba siapa yang mau berpendapat, dipersilahkan, mulai dari ibu ini. Oke, Bu, terima kasih, Bu, pendapatnya sangat bagus sekali. Jadi inti daripada menjadi orang tua yang lebih baik adalah kita akan menjadi orang tua untuk mendidik anak yang hebat. Itu intinya, Bu. Nah, mungkin di sini mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melangkah ke poin yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu mengingat hal-hal yang membahagiakan orang tua. Jadi pada poin pertama, menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingat hal-hal baik. Ini saya mau bertanya, apa saja hal-hal yang membahagiakan atau hal yang sekiranya menyulitkan? Coba saya bagi ke dalam 3 kelompok untuk menjelaskan. Oke, Bu, terima kasih atas jawabannya, atas pendapatnya. Saya simpulkan, Bu ya, ketika kita bisa mengingat hal-hal baik dan bisa mengingat hal-hal yang menyulitkan, kita akan termotivasi untuk senantiasa bersikap positif terhadap anak-anak kita, Bu. Sehingga nantinya dalam pendampingan dan dalam pengasuhan kita akan mengingat hal-hal baik. Nah, seperti itu. Mungkin di sini, Bu, sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, mungkin ada pertanyaan, Bu? Oh, tidak ada. Kita akan melanjutkan. Yang kedua, Bu, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, itulah poin untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, mungkin barusan kita sudah melakukan sebuah permainan, Bu. Permainan yaitu bolak-balik namanya, Bu ya. Itu intinya seperti pendapat Ibu tadi, mungkin antara perbuatan dan perkataan itu tidak sesuai. Mungkin kita analogikan anak itu seperti itu, Bu. Ketika
perbuatan dan perkataan itu tidak sesuai, maka anak akan berontak. Itulah inti daripada permainan yang sudah kita jalankan tadi, Bu ya. Nah, kita melangkah yang ketiga, Bu, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Ini maksudnya apa, Bu? Tadi sudah kita berdiskusi melalui kelompok ya, Bu ya, bahwasannya menurut ibu-ibu tadi hal yang positif itu seperti mengingat melakukan hal baik, rajin, melakukan kebaikan, suka menolong, itulah hal-hal baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah sifat dasar daripada manusia ini adalah ketika seseorang itu dipuji berkenaan dengan hal-hal baik, maka seseorang akan termotivasi, Bu, untuk melakukan hal-hal baik itu. Jadi itulah inti dari mengingat hal-hal positif dari dalam kita. Nah, terus yang terakhir, Bu, sifat yang harus dimiliki untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, artinya apa, Bu? Ketika orang tua melakukan kekerasan, dampak negatifnya itu sangat banyak, Bu. Di antaranya ini, Bu, sudah kita tampilkan pada flipchart, Bu ya. Dampaknya ada dua, baik secara fisik maupun mental, Bu. Nah, ketika kita melakukan hal negatif, maka panjang, Bu, ininya, Bu, pengaruhnya terhadap anak kita gitu. Jadi mungkin setelah pembahasan ini mungkin bisa kita simpulkan ya, Bu ya. Atau ada pertanyaan, Bu, dari apa yang kita bahas? Oke, ya bagus. Mungkin pendapat dari ibu-ibu kami dapat menerimanya, dan mungkin bisa kami simpulkan bahwasannya menjadi orang tua yang lebih baik itu ada 4 hal yang mesti kita lakukan, Bu. Yang pertama, mengingat hal-hal yang membahagiakan dan menyulitkan. Yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Selalu berusaha melihat hal-hal positif yang ada dalam diri Anda. Yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, mungkin itu. Nah, saya berharap kepada ibu-ibu sekalian, setelah sesi ini berakhir, nantinya di rumah ibu-ibu dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pendampingan dan dalam pengasuhan anak diperoleh suatu tujuan, yaitu anak menjadi anak yang hebat, Bu ya. Dan terima kasih, Bu. Sebelum kita akhiri, mungkin untuk kedepannya kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu memahami perilaku anak. Saya berharap kepada ibu-ibu sekalian untuk bisa terus berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, Bu. Gunanya untuk kita semua, tidak ada salahnya dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sampai jumpa di pertemuan mendatang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.